Sesuai janji saya akan membahas yang lain tentang ya sengaja saya giniin kameranya biar ya aku pengennya gini aja coy, soalnya aku lagi males buat bikin muka ya. Maaf kalau kalian apa bosan gagal semuanya hitam-hitam gini doang gelap. Jadi aku langsung ngebahas ke flashpoint ya. Oke, kita langsung ke agama. Ya agamaku ya Islam ya cuy, agamaku Islam. Dan ya agama saya Islam, dan kalau kelas ya saya sudah kelas 5. Dan kalau masalah kelas 5 ya cuy, itu tuh aku ada satu guru yang guru wali kelas mungkin agak sedikit nyebelin atau ngeselin deh cuy. Ya kayak ngomongnya seenaknya aja gitu. Saya gak akan kasih tahu namanya, tapi kita bisa panggil aja si guru gak sok keras. Kalau saya sebut namanya ntar teman sekolah saya antara Gilang, Hafid, ya Hafid ada channel Mantap Gaming, yang lain-lainnya mendengar dan memberitahu ke guru. Dari saya belum tolong jawab ya, si guru sok jago ini mau bilang saya itu ya barusan aja yang video saya mau camping ya ke rumah itu. Pas sudah nyampe saya ditanya sama dia kayak gini, sepatu kamu mana Yuzan? Saya bilang gini, ada di tas bu, kata guru saya sok jago itu bilang kayak udah telat gak pakai sepatu lagi. Jelas saya nggak telat, saya cuma malas aja pakai sepatu. Saya tuh kaki saya tuh kayak sakit pakai sepatu gitu kan. Saya diomain tuh pokoknya kayak saya enak aja ngomongnya. Saya kan cuma ngomong bu, saya capek bu. Terus ibunya bilang bisik banyak alasan. Terus juga ada waktu lagi doa saya ngantuk, terus dia bilang teman bukan ngantuk, malas. Saya langsung sakit hati parah banget ya. Pokoknya depannya dari ya depan pertamanya saya nggak akan kasih tahu mas pak. Dan dia gurunya itu kayak gimana ngomong so enak gitu aja ya. Kalau kelas 1, 2, 3, 4 ya itu normal cuy. Gurunya saya masih lumayan ya boleh lah, gurunya baik cuy. Tapi gue semoga waktu naik kelas 6 saya nggak mau ya kalau ada guru tuh lagi, apalagi wali kelas. Oke, itu tentang suka. Selanjutnya tentang humor. Oke, di sini saya humornya 10. Ya semenjak saya umur 10, pas lagi pramuka ya aja saya ikutnya penggalang atau siaga ya. Kayaknya siaga deh. Siaga itu kan saya kelas 5, jadinya saya diberi kapten. Siapa kaptennya tuh? Dan di situ saya kapten. Itu ada saya dapat sekitar 6 kelompok. Waduh, saya langsung yang lainnya badan nurut aja cuy. Dan ada satu yang ngeselin banget gitu. Jadi ya dia tuh kayak suka nunjuk tim sendiri, suka nunjuk saya dorong ya. Terus dia ketahuan sama guru, dia uang 4.000-nya dirampas, dimarah-marahin habis-habisan, nyampe dia nangis. Bahkan orang-orang mau peduli sama dia, tapi dianya nggak mau gitu, kayak diem doang gitu ya. Saatnya kayak gitu lah guys. Kalau gitu saya kalau umur 10 tahun biasanya kalau ketemu orang kayak gini, umur kamu berapa? Saya tanya, saya bilang 10 pak. Bilang kok pendek cebol sih. Saya langsung sakit hati gitu kan, kenapa ngatain saya cebol. Nggak apa-apa saya cebol, yang penting masih punya hati gitu kan ya. Dibanding cebol ya, saya juga pas turnamen bener-bener sakit hati banget. Saya dikatain kebobolan 4 kali, kebobolan si pendek, si cebol, gak guna di turnamen, dikatain kayak gitu sama teman sekolah saya.
Dan saya cuma bilang, ya saya cuma diem doang gitu terus pergi. Gak peduli aja, udah lupain pokoknya saya mah. Kalau itu mah ntar awal bakal membahas dia seberapa cupunya dia ntar di turnamen. Jadi kiper kayak gampang aja gitu. Musuhnya lawan saya masalahnya nih. Musuhnya lawannya gede-gede, cok. Gede-gede kayak SMA, SMP. Tapi itu ternyata SD sekolah negeri, cok. Pokoknya kalian kalau kayak gitu jangan nyerah, jangan nangis waktu sedih. Saya cuma merasa sakit hati seperti 1000 panah yang ditancapkan kepada saya. Lebih dari 1000 lah pokoknya panah kalau kita diajak kayak gitu. Ada sekitar 3 orang yang ngajak saya atau 4 ya. Sepakat memberitahu teman sekolah saya. Apalagi yang 3 yang sekelas lagi. Yang pertama Kian, yang kedua Muiz, yang ketiga Enzo. Dan ya kalau si Kian ngomong kayak gini, alas cebol makan mie terus, padahal dia baru tahu kok, kayak dia tahu aja emangnya mie kalau dimakan bakal makan terus bakal sakit. Kata dia enggak. Ya iyalah, kan si mie gua ada pengawetnya cuy, nggak mikir dia tuh. Terus saya pas udah dikatain gitu saya kan pergi. Terus si Muiz itu bisikin ke kuping saya, cebok kebobolan 4, cebok kebobolan 4. Saya langsung sakit hati banget dan saya kayak nyender di pohon aja gitu sambil cerita ke sahabat saya yang namanya Jafran. Jadi kalau masalah sahabat ntar kita jelaskan ya. Nama sahabat saya tadi Jafran ya. Ya kalau Enzo udah sakit kebobolan 4. Kan saya awalnya saya kan mau ikutan main bola tuh. Itu tuh sama si Fadli. Terus waktu masuk tim Enzo ngatain saya kayak gini, udah masuk kebobolan 4. Terus saya langsung bodoh, kayak panahnya makin nambah cuy. Jadi kok itu ya nggak usah dipikirin lagi gitu, itu mau udah lama. Dan tentang sahabat nih, oke sekarang tentang sahabat. Itu sahabat satu ada sekitar 3, Zafran, Gilang, sama Fadli. Atau enggak Kian deh, iya Kian. Ya walaupun udah ngejar saya tapi nggak peduli. Ya Gilang teman, kalian tahu kan channel yang Gilang Putra Swiss yang pernah saya kasih tahu guys. Dia juga sering banget komen. Jadi itu teman saya, teman sahabat. Dan juga Zafran, dia ada sedikit masalah saya sama Zafran tapi sudah minta maaf dan nggak kita pikirin lagi. Kita udah 3 kali musuhan coy. Awalnya saya cuma terus pas saya jadi kiper, saya si Fadli jadi kiper, saya maksudnya si Zafran jadi kiper, saya jadi back. Terus saya jatuh, saya berdiri lagi, saya bantuin dia tuh jatuh. Terus bolanya udah keburu masuk dan kok dia bilang, apa sih kamu nih, jangan ngalangin saya bilang gini, emang kamu gak butuh bantuan saya jadi back? Kata dia, enggak. Terus saya langsung sakit hati dan dia ngatain, tuh berisik lu. Terus bilang, udah nih maaf. Kan saya gak maafin sih itu sebenarnya. Ya itu dulu. Saya bilang gini, apa kamu minta maaf? Katanya gak mau butuh saya lagi. Terus dia ngambil sahabat saya satu-satunya temen korep cok. Dia ambil. Untungnya si Fadli gak diambil sih. Terus akhirnya kita minta maaf tuh. Terus permusuhan yang kedua, dia ngebilang bacot ke saya. Saya cuma bilang, Zaf, hati-hati Zaf. Terus dia pas saya kebobolan, dia gak ngasih tahu dia hati-hati. Dia bilang, bacot, bilang hati-hati. Hati-hati, kan saya kesel tuh ya. Bilang, apa sih kamu nih ngatain saya bacot? Ya saya bacot punya bocah itu. Terus dia kayak dia mau minta musuhan lagi. Saya pengen rencananya saya pengen minta, cuma mau aja gitu, muka dia cemburu terus sumpah serem banget. Ya terus akhirnya kita maafan lagi deh waktu main bola. Musuhan ketiga ini musuhannya cuma sehari doang, gak lama-lama. Cuma sejam doang musuhannya, habis itu minta maaf deh. Kan lagi senam baris, dia lagi cerita tentang syirik itu apa, saya nanya syirik itu apa kan. Terus si Jafran bilang gini,
Selama yang gini, oh kamu mau tahu sirik. Tahu-taunya dia ngatain saya sirik. Terus saya bilang, ih sombong kamu ngatain orang nggak tahu, kan saya emang nggak tahu. Terus kata dia, kan kamu emang nggak tahu, ngapain sih kamu kayak gitu-gitu. Sampai saya bel tuh. Terus gurunya malah membela dia, guru yang saya udah bahas tadi, yang so mulutnya tuh nggak bisa jaga banget. Bilang kayak ini, jadi kalau ada orang yang lebih pintar dibanding kamu harus mengatakan sombong gitu, Zan. Ya enggak lah Bu, saya pengen ngomong. Kalau saya mengatakan itu, ya gua kena hukum. Saya tuh nggak suka ya ciri-ciri gua kayak gitu. Makanya saya tuh kalau ditanya apa-apa saya diem. Bahkan waktu saya lagi bacain teks itu tulisan udah bener ya. Bacaan udah bener, cuma dibilang salah gitu. Terus semuanya beda, bilang bener Bu, bener. Ibunya bilang salah, dia aja nilai 0 gitu, cocok. Terus juga ya itu tentang sahabat. Kalau teman rumah saya cuma punya sekitar 5 ya, 5. Ini bakal sebutin namanya: Abbas, Aska, Feris, Yusuf, dan Zaki. Itu teman rumah saya, dan dia ada satu yang mungkin nyebelin banget, namanya Yusuf. Dia suka banget bilang kayak gini, bodoh. Pikir dulu lah bodoh. Terus dia suka, saya kan pas banget yang punya HP, jadi saya sementara pakai HP kakek saya dulu nih. Terus bilang miskin, saya langsung sakit hati parah. Terus saya bilang, kayak kamunya aja nggak punya ini, komputer kamu udah rusak. Komputer sama HP sama laptop emang bedanya berapa? Kayak nggak pernah aja nggak punya HP. Ya terus dia juga pernah bilang, bodoh kamu mah nabungnya PT kalau cowok. Saya nggak nanya apa-apa ke dia, cuma nanya sepeda kamu dicolongnya pas kapan. Saya kan nanya tuh karena lupa, walaupun udah pernah jelasin tuh. Bodoh lu diem. Saya nabungnya PTK. Dia TK udah ada sepeda gitu kan. Saya kesel gitu sama dia, kenapa. Terus dia juga ngejek nama orang tua saya dengan Rohman, Rohim, dan saya gak tinggal diem. Untung saya tahu nama orang tua dia. Sebarin pokoknya nama dia, teman sekolahnya Yusuf atau Zaki atau Riri, sebarin namanya. Pratama, mampus tuh Yusuf, ngaca dulu kenapa lu suka ngejek-ngejek nama orang tua cuy. Pokoknya saya gak suka ya orang-orang kayak Yusuf gitu yang suka ngejek-ngejek nama orang tua. Saya paling gak suka kayak gitu nih cuy. Ya kalian jangan takut ya cuy kalau layarnya gelap gini. Jangan takut layarnya gelap karena gini doang ya. Ini tuh emang gua sengaja kayak gini cuy layarnya. Ya kalau saya yakin mungkin entar bakal muncul adik-adik gua ya cuy. Jadi gua lagi, saya maksudnya maaf cok, kesurupan saya gagal penontonan yang gua cok. Maaf saya terlalu ngomong seperti itu. Saya agak sedikit gak setuju. Tuh dengar kan suara adik saya ngomong sedikit. Saya juga ada satu namanya Feris, dia orang Kristen, bukan Islam ya. Temen rumah saya orang Kristen. Dia punya 3 anjing. Ya dia pernah cerita saya tanya, anjing yang warna putih mana kan? Kata si Feris, loh kamu tahu anjing putih? Ya kan saya sering banget lewat rumah kamu. Terus dia bilang, anjing gue yang warna putih itu, ya dia ngomongnya pakai gua, maaf ya saya pakai bahasa dia. Terus dia bilang gini, anjingnya agak sering keluar-keluaran atau suka gigit-gigit orang, jadinya anjingnya dijual. Terus anjing yang kedua, saya nggak tahu namanya, lupa saya, warna hitam ya. Dia ditendang kepalanya, bukan sama Feris, sama Noah, musuh bubuyutan saya dari dulu, bakal ditendang muntah darah, anjingnya ditendang lagi, anjingnya masuk kamar mandi,
pas Feris ngecek udah meninggal aja anjingnya. Anjing yang ketiga, aduh lupa lagi namanya. Itu anjing kecil ya, anjingnya kecil. Dia ditabrak sama motor Aerox, motor balap gitu. Dia orangnya mau tanggung jawab, langsung kabur aja gitu. Dan dia dikubur, mengentaskan banget. Tapi dia sering banget mencuri Lego saya, tapi sering ketahuan gagal mencuri. Terus juga sering berbohong itu, dan bahkan hari ini sombong gitu, gak main, gagal cuma sembuh sakit doang gitu, gak main gitu, pura-pura sakit aja kan mungkin. Dan ya kalau Yusuf saya mah nggak peduli, masih teman ya. Kalau apa Felix dia sombong ya, udah sombong, jelek, gak guna, udah mah ngeselin lagi, suka iseng dia tuh. Dia bisa-bisanya pura-pura tidur doang kata neneknya. Bahkan saya punya nih satu adik dari neneknya ya, dari neneknya Felix. Itu ngeselin banget. Saya cuma bilang, Felix kamu sakit apa? Terus Felix bilang, sakit gak tahu nih panas tiba-tiba. Bohong. Terus beneran cok, saya pegang kan, oh beneran sakit beneran. Tadi saya cuma bercanda sama nanya doang. Terus neneknya nggak bilang gini, kalau punya mulut dijaga ya. Saya bilang udah minta maaf nek, udah dijaga mulut kamu ngomong apa tadi? Sumpah ngeselin banget, sudah minta maaf berapa kali, 50 kali. Sumpah gue tuh kesel ciri-ciri nenek kayak gitu tuh, gue kepunya nenek kayak gitu. Oke, tentang masalah keluarga, adik kakak ya. Kakak saya ada 3, adik saya ada 3, dan saya anak pertengahan, dan jika ditambah saya jadi 7 bersaudara. Saya sudah 7 bersaudara, dan ya saya ada cerita mengenaskan nih. Saya awal punya 8 saudara, itu satunya meninggal gara-gara pas dia lahir. Namanya Yusuf ya, bukan Yusuf yang teman saya, Yusuf yang kakak saya. Itu pas dia lahir mata dia putih, badan dia biru, gak bisa nafas. Dan itu sebenarnya saya ada bocoran dari tab bunda saya sendiri cuy. Gue langsung sedih banget itu sumpah. Masalah keluarga ya, kalau masalah keluarga ya di rumah tuh rame dan suka kacau balau di rumah saya. Jadi makanya saya tuh jarang banget bikin video. Apalagi adik yang paling ngeselin itu namanya Fajri cuy. Dia kalau dikasih tahu tuh ngelawan. Terus dia malah bilang saya yang berkuasa di sini yang jadi abang. Padahal saya abang tuh. Sebenarnya saya tuh sengaja takut-takutin. Apa kayak kan dia mau nonton saya mau cubit tuh, saya sebenarnya takut-takutin tuh biar dianya ngerasa ya aku ya coba aja gitu. Ya sebenarnya jadi dia tuh adiknya kayak sekali tonjok mimisan gitu cuy. Ya dia tuh karena saya udah gak tahan emosi saya, gagal dia ngejek belajar, saya tonjok ya, dia mimisan, saya nunjuknya perut dia mimisan agak lain. Saya langsung kesel banget sama dia sumpah, gak tahan pengen ngebuang dia. Wanita adik saya masih syukur dia lah. Oke, kalau tentang sebab baiknya adik saya ya cuma ngambilin susu doang cok. Terus dia namanya Rara ya, dia tuh orangnya nurut aja, kalau nangis saya tonjok aja bukannya dia langsung diem. Ya itu aja lah, di segitu aja. Dan dia suka banget jangan deh kakek jijik lagi makan. Gak mau. Pokoknya dia tuh suka makan yang dari hidung kita ya, dari UVO. Enggak sih? Maksudnya dari cuy. Upi. Nah itu aja saya. Terus ya dia tuh ngeselin, suka ngejek. Dan ya selanjutnya itu ada si Awa atau Yusuf ya. Dia itu anaknya lucu dan perutnya gembul cuy. Bahkan saya gagal lucu dan gembul. Saya sering banget bunyiin suaranya, kecil, gitu-gituin suaranya. Terus ya dia orangnya lucu dan saya suka banget. Saya main suka adik kayak gitu. Ya kalau kakak ya kita langsung ke kakak. Namanya ada Yuki maksudnya. Dia agak sedikit baik tuh. Dia pernah ngasih saya bantal dan
Dia nggak bolehin saya, dia bolehin saya main HP. Iya, tapi emang sih terus saya tidur di peluk dia gitu kan. Tapi ada sih cubit-cubit dan pukul-pukulnya, saya agak nggak suka. Bahkan waktu itu ayah saya minta tolong menunjukkan ke saya dijenguk di kepalanya. Terus juga satu Yuri ya, dia ikut paskiba ya. Kok kalian masih percaya kan ya saya ikut, kakak saya ikut paskiba? Kayak nggak usah, kalau saya tunjukin fotonya ntar kalian bakal kelihatan juga saya. Kita langsung aja. Dia tuh orang gampang marah dan suka marah-marah dan suka ngusir-ngusir. Kalau kita masih tetap di sini, entar dia bilang gini, saya tonjokin muka kamu, saya gitu-gituin. Dan itu Yuri. Dan ini ada Yuda, abang pertama saya. Dan saya anak keempat ya. Saya punya abang yang namanya Yuda. Dia pernah ikut turnamen Mobile Legends. Dia udah punya piala 1. Dia sangat-sangat berbakti, baik, dan suka banget nolongin saya. Dan dia stabil marahnya tidak terlalu banyak, dan dia gampang sabaran coy. Ya sebenarnya sini agak keluar air mata sih gara-gara mikirin kakak gua yang sering Yuda. Kakak saya maksudnya, kakak saya yang namanya Yusuf. Ya lagi keluar air mata, tapi saya nggak mau nangis dulu. Oke, kalau Yuda itu sangat-sangat baik, dan dia ikut futsal dan ngajarin saya kiper cuy. Waduh, saya suka banget tuh. Dia kalau tidur juga saya dipeluk erat tuh cuy. Tidur di mana aja dipeluk saya. Nah itu gak cuy. Ya sepertinya ada lagi gak ya? Ya, ini mau maaf nih cuy ya, kalau kayak masih pada ingat ya guys. Itu kan aku pernah tuh pas di kamar mandi aku kencing tuh. Pasti kan bingung itu air beneran atau enggak sih. Sebenarnya itu air kencing saya beneran. Itu pas pertama kali. Kedua kalinya saya kena, ya sebenarnya nggak kenapa pak. Saya langsung pakai air yang warna kuning, pakai cairan jadi pakai pewarna. Biar kayak itu kencing beneran. Ya pokoknya kalian jangan susah pikirannya. Itu sebenarnya cuma pewarna dan air yang warna kuning doang, bukan kencing ya, bukan kencing beneran. Saya itu cuma air warna kuning, saya kasih pewarna kuning cuy. Jadi jangan terlalu sensitif buat melihat itu. Saya agak sedikit gimana gitu ya, subscribernya secepat ini. Saya udah nggak pengen, saya tuh sebenarnya pengennya itu guys, mau punya komputer. Impian saya itu pengen punya komputer, AC, kamar khusus buat saya doang, gak boleh ada yang masuk kecuali orang tua atau temen, dan HP 1, dan kalau laptop enggak lah, komputer udah cukup, apalagi laptop. Ya kok komputer masih mending PC-nya 1 dibanding 2, ribetin banget. Saya itu impian saya, pengen punya komputer 1, kamar khusus sendiri. Sebenarnya saya udah punya komputer pas udah kelas 1, 2, 3, ya sampai 3 doang. Pas pulang sekolah saya langsung main komputer gitu. Itu komputer yang saya paling suka loh. Saya paling suka komputer itu. Dan tiba-tiba komputer rusak dan gak bisa dibenerin, dan saya gak bisa ngapa-ngapain di server itu. Sebenarnya kayak masih bingung kenapa ada komputer yang mau gerak sendiri. Sebenarnya itu dari tempat sananya coy, ada om saya yang lagi kerja. Jadi ya cukup di sini aja dulu ya cuy ya video tentang memori keluarga saya, dan kita bakal lanjut di episode selanjutnya, dan ntar kita bakal mencoba di video yang lain. Dadah.